Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali di kuliah online dengan media video pada kesempatan saat ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan peran, fungsi, dan etika perawat dalam keperawatan komunitas. Peran perawat dalam keperawatan komunitas. Peran yaitu seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Sehingga peran perawat dalam keperawatan komunitas bisa diartikan sebagai seperangkat tingkah laku perawat komunitas yang diharapkan oleh orang lain terhadap klien, keluarga, atau komunitas masyarakat sesuai kompetensi, kode etik, dan tugasnya dalam bidang kesehatan. Secara garis besar, peran perawat dalam keperawatan komunitas antara lain: 1. Pemberi pelayanan keperawatan atau caregiver, primary care provider, community care agent. 2. Pendidik atau penyuluh atau edukator. 3. Pengelola atau manajer kasus, case manager. 4. Peneliti atau researcher. 5. Fasilitator. 6. Kolaborator. 7. Konselor. 8. Advocate. 9. Referral resources. 10. Koordinator atau organisator. 11. Penemu kasus atau case finder. 12. Leader. 13. Role model. 14. Change agent atau inovator. Peran yang berorientasi pada klien antara lain: 1. Caregiver atau pemberi pelayanan keperawatan. Perawat komunitas mengkaji status kesehatan klien, menegakkan diagnosa keperawatan, merencanakan intervensi keperawatan komunitas, melakukan atau mengimplementasikan keperawatan komunitas, dan evaluasi. 2. Edukator atau pendidik. Perawat komunitas mengkaji kebutuhan belajar klien, membuat perencanaan edukasi, memberikan pendidikan kesehatan, melakukan evaluasi tujuan pendidikan kesehatan. Peran yang berorientasi pada klien yang ketiga, yaitu konselor. Perawat komunitas mengidentifikasi masalah, memberikan solusi alternatif, membantu klien menentukan kriteria solusi, mengevaluasi solusi alternatif, dan mengevaluasi efek dari solusi, membuat klien peduli terhadap proses pemecahan masalah. 4. Referral resources. Perawat komunitas menjadi sumber informasi terutama tentang kesehatan komunitas. Masih terkait dengan peran yang berorientasi pada klien yang kelima, yaitu role model. Perawat komunitas menjadi contoh yang baik dalam berperilaku sehat di masyarakat. 6. Advocate. Perawat komunitas menjadi pembela hak klien terutama di komunitas. Peran yang berorientasi pada klien yang ketujuh, yaitu primary care provider. Perawat komunitas melakukan pengkajian sampai dengan evaluasi, memodifikasi intervensi, meningkatkan self-care klien. 8. Case manager. Perawat komunitas mengidentifikasi kebutuhan untuk manajemen kasus, mengkaji kebutuhan klien, membuat perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Berikut ini adalah gambar peran care provider perawat di komunitas. Di sini perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada
masyarakat yang memerlukan. Gambar peran konselor perawat di komunitas. Di dalam gambar ini, perawat sedang memberikan konsultasi kepada salah satu masyarakat yang bertanya tentang masalah kesehatan kepada perawat komunitas. Berikutnya terkait dengan peran perawat dalam keperawatan komunitas yang berorientasi pada kerjasama, antara lain 1. Koordinator pelayanan kesehatan. Perawat komunitas mengkoordinir seluruh kegiatan upaya Yankesmas atau pelayanan kesehatan masyarakat dalam mencapai tujuan kesehatan melalui kerjasama dengan tim kesehatan lainnya, sehingga tercipta keterpaduan dalam sistem Yankes atau pelayanan kesehatan. 2. Kolaborator. Perawat komunitas berkomunikasi dengan tim kesehatan lain, berpartisipasi dalam mengambil keputusan bersama, berpartisipasi dalam melakukan tindakan untuk memecahkan masalah klien. 3. Sebagai fasilitator. Perawat komunitas sebagai penghubung antara masyarakat dengan unit pelayanan kesehatan dan instansi terkait. Selanjutnya, peran perawat komunitas yang berorientasi pada populasi antara lain 1. Case finder atau penemu kasus. 2. Leader atau pemimpin. 3. Change agent atau agen perubahan. 4. Community care agent atau agen perawatan komunitas. 5. Researcher atau peneliti. Fungsi perawat dalam keperawatan komunitas. Fungsi yaitu sesuatu pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya, sehingga fungsi perawat dalam komunitas bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh perawat komunitas sesuai perannya sebagai perawat komunitas. Fungsi perawat komunitas dalam menjalankan perannya dibagi menjadi 3. 1. Fungsi independen, yaitu perawat komunitas menjalankan peran secara mandiri. 2. Fungsi dependen, peran dilaksanakan atas instruksi tim lain yang terkait. 3. Fungsi interdependen, kerjasama antar tim yang terkait dalam keperawatan komunitas atau saling ketergantungan. Etika perawat dalam keperawatan komunitas. Pengertian etika. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan etika merupakan satu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 2. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Prinsip etik keperawatan, yaitu menghargai hak dan martabat manusia tidak akan berubah. Prinsip dasar etik keperawatan seperti 1. Autonomi atau otonomi adalah suatu bentuk respek terhadap seseorang dan sebagai persetujuan tidak memaksa serta bertindak secara rasional. Otonomi dalam hal ini merupakan kemandirian. 2. Beneficence atau berbuat baik adalah suatu bentuk wujud kemanusiaan dan juga memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejadian yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain.
Prinsip dasar etik keperawatan yang ketiga yaitu justice atau keadilan. Adalah suatu bentuk terapi adil terhadap orang lain yang menjunjung tinggi prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Prinsip keadilan juga diterapkan pada Pancasila Negara Indonesia Sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Non-maleficence atau tidak merugikan adalah sebuah prinsip yang memiliki makna bahwa setiap tindakan yang dilakukan pada seseorang tidak menimbulkan kerugian secara fisik maupun mental. Prinsip dasar etik keperawatan yang kelima yaitu veracity atau kejujuran. Merupakan suatu nilai yang menjunjung tinggi penyampaian kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. 6. Fidelity atau loyalitas atau ketaatan. Merupakan prinsip tentang menghargai janji dan berkomitmen kepada orang lain. 7. Confidentiality atau kerahasiaan. Prinsip yang harus dilakukan oleh manusia ketika mengiyakan suatu rahasia yang diberikan oleh orang lain. Prinsip dasar etik keperawatan yang ke-8 yaitu accountability atau akuntabilitas. Prinsip ini terkait dengan fidelity yang berarti bahwa tanggung jawab pasti pada setiap tindakan dan dapat digunakan untuk menilai orang lain. 9. Moral atau moralitas merupakan bagian dari prinsip etika keperawatan yang termasuk advokasi, responsibilitas, dan loyalitas. Advokasi merupakan pemberian saran dalam upaya melindungi dan mendukung hak-hak pasien. Responsibilitas merupakan eksekusi terhadap prinsip dasar etik keperawatan yang ke-10 adalah value atau nilai. Merupakan sesuatu yang berharga, keyakinan yang dipegang oleh seseorang yang menjadi standar perilaku seseorang tersebut. Soal evaluasi. Setelah memperhatikan materi kuliah, jawablah soal ini dengan tulis tangan. Ditulisi nama, NIM, mata kuliah, tanggal pengerjaan, dan dosen. Selanjutnya, upload jawaban ke e-kampus sesuai waktunya. Soal 1. Apa pengertian dari peran perawat dalam komunitas? 2. Tuliskan 3 peran perawat komunitas yang berorientasi pada kerjasama. 3. Apa yang dimaksud dengan veracity dalam materi ini? Demikian materi kuliah online dengan video yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa, dan mahasiswa bisa mengerjakan tugas evaluasinya dengan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.